Pemirsa, seorang gadis ditemukan tewas tanpa busana. Ini terjadi di sebuah kamar hotel di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban ini tewas di tangan kekasihnya sendiri. Warga di Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya seorang gadis yang berusia 18 tahun. Ini ditemukan tewas di sebuah kamar hotel. Polisi yang datang ke lokasi menemukan tubuh korban ini tanpa busana, terdapat sejumlah luka juga di bagian wajah dan tubuh korban. Peristiwa bermula saat korban dan juga pelaku yang merupakan pasangan kekasih ini menginap di sebuah hotel. Pelaku kemudian menghabisi korban dengan cara dicekik. Motif pelaku ini tega menghabisi nyawa pacarnya sendiri karena sakit hati dengan perkataan korban yang menolak untuk dinikahi. Usai menghabisi korban, pelaku yang panik mencoba untuk bunuh diri dengan menenggak cairan beracun, namun nyawa pelaku berhasil diselamatkan. Kepada polisi, pelaku ini mengaku berkenalan dan juga menjalin hubungan asmara dengan korban melalui media sosial. Jadi selama menjalani hubungan asmara, pelaku dan korban ini kerap menginap di hotel yang sama. Pelaku akhirnya dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dan juga penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 dan juga 7 tahun penjara. Ya cukup ya. Atur suan ya. Iya. Lah. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita akan bergabung dengan Kombes Budi Adi Buwono, Kapolresta Cilacap yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua, Mbak. Ya, Pak Kapolres, boleh diceritakan kronologi dari kejadian dan apakah ini dapat dikategorikan pembunuhan berencana, Pak? Ya, jadi kejadian tersebut ini terjadi pada tanggal 30 November sekira pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana terjadi di salah satu hotel di wilayah Sidareja. Jadi untuk tersangka dan korban ini berkenalan sudah mulai dari bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya tersangka dengan korban bertemu di hotel tersebut ini pada tanggal 28 November. Selanjutnya bertemu di kamar dan melakukan layaknya hubungan suami istri ini selama 3 kali di kamar tersebut. Setelah selesai mereka mengobrol, lanjut ada percekcokan di dalam obrolan tersebut karena tersangka ditolak oleh korban, ya, karena korban ini diajak menikah oleh tersangka. Selanjutnya karena sakit hati dari tersangka menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan terhadap korban ini dengan cara mencekik, selanjutnya menjambak. Karena korban teriak, tersangka ketakutan untuk diketahui oleh orang lain sehingga membekap mulut korban dengan memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut korban. Jadi begitu, Mbak, sehingga terjadi kejadian tersebut karena tersangka ketakutan sehingga dari tersangka tersebut menenggak atau meminum cairan beracun yang memang sudah disiapkan oleh tersangka. Oke. Pak Kapolres, ini kalau dari informasi yang kami dapatkan korban ini masih berusia 18 tahun begitu. Sedangkan usia dari pelaku berapa dan sudah berapa lama mereka menjalin hubungan ini? Ya, untuk korban ini berusia 18 tahun, sedangkan untuk tersangka berusia 41 tahun. Dan mereka sudah menjalin hubungan ini mulai dari bulan Juni tahun 2025 sampai dengan akhir November tahun 2025. Jadi sudah kurang lebih 6 bulan mereka berhubungan. Awal bertemu atau berkomunikasi ini melalui live TikTok, Mas. Jadi mereka sudah memang berkomunikasi mulai dari bulan Juni sehingga terus berkomunikasi dan melakukan beberapa kali pertemuan di Cilacap. Ya,
Background dari pelaku sendiri seperti apa Pak? Pekerjaannya, kesehariannya, dan apakah memang kan sempat dikatakan pelaku ini sakit hati karena korban tidak mau dinikahi. Apakah ada ancaman-ancaman juga sebelumnya? Ya, memang untuk pekerjaan daripada tersangka sendiri, ini hasil dari pemeriksaan. Jadi untuk tersangka ini bekerja di bidang properti. Selanjutnya memang sudah beberapa kali tersangka dan korban ini bertemu di Cilacap, ya, tentunya di salah satu hotel di Sidareja. Selanjutnya dari tersangka ini memang sudah mempersiapkan cairan beracun tersebut ini untuk menakut-nakuti daripada korban bila mana nanti dari korban ini diajak menikah tidak mau sehingga nanti akan ditakut-takuti dengan si tersangka ini akan meminum cairan beracun tersebut dan setelah kejadian pembunuhan karena tersangka takut, ini dari tersangka selanjutnya meminum cairan beracun tersebut sebanyak 2 kali. Muntah, tidak sadarkan diri, selanjutnya siuman, karena masih ketakutan meminum lagi cairan beracun tersebut sampai 2 kali, sehingga tidak sadarkan diri lagi. Pada hari Senin pagi, dari tersangka ini sadarkan diri, selanjutnya menelpon resepsionis bahwa di kamar tersebut ada seorang gadis yang meninggal dunia. Oke, Pak Kapolres, ini kalau tadi Anda katakan memang racun serangga atau pestisida ini sudah disiapkan, berarti apakah ini bisa dikategorikan pembunuhan berencana dan apakah atau apa saja pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku? Ya, jadi karena memang di awal tersangka ini sudah membeli, namun kan bukan untuk dipersiapkan untuk si korban tersebut. Jadi pasal yang kami terapkan dalam perkara ini adalah pasal 338 tentang pembunuhan. Ini ancaman hukumannya 17 tahun. Selanjutnya pasal 351 ayat 3 yang mana penganiayaan yang menyebabkan seseorang ini meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun penjara, Mas. Baik, terima kasih banyak Kombes Budi Adibono, Kapolresta Cilacap sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, selamat pagi. Baik, kita harus tidak dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi pemirsa. Kementerian Lingkungan Hidup akan meninjau kembali dokumen persetujuan lingkungan hidup untuk perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk di daerah aliran sungai atau DAS. Selengkapnya kita hadirkan perbincangannya saat lagi.